Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa berjumpa kembali di dalam pengajian ngaji lekar ilmu fikih dan akhlak. Tepatnya tanggal 7 Oktober 2025 atau bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam ibadah kepada Allah taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alayka fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, pada malam ini kita meloncat pelajaran kita yang mestinya masih di pasal atau bab yang keempat. Kita meloncat di bab yang ke-15, fi sholatil musafir, ad-darsul khamis asyarah. Coba dilihat ya, pelajaran yang keempat, yang ke-15. Coba lihat halaman 15, bukan halaman 15, pelajaran yang ke-15. Halaman berapa? Halaman 52. Oh, jauh banget itu. Halaman 52. Kenapa kita bahas ini? Karena sebagian dari jamaah kita akan musafir. Baik, nanti akan dijelaskan ya, kita akan musafir, kita akan ziarah, ada acara dan sebagainya. Apa itu musafir dan sebagainya? Karena memang akan datang kewajiban itu, maka menuntut ilmunya pun menjadi wajib ya. Kullu amalin kana alaika fardhon fatolabu ilmihi alika fardun. Setiap amal ibadah yang hukumnya wajib, fardu, wajib, maka menuntut ilmunya pun menjadi wajib. Kalau amalannya sunnah, menuntut ilmunya pun sunnah. Kalau amalannya haram, menuntut ilmunya haram. Cara kerja copet bagaimana? Cara kerja jadi begal gimana? Inti pelajarin, jadi haram. Kecuali inti pelajarin untuk mencegah orang. Polisi-polisi, keamanan, atau siapapun, detektif, ini mempelajari begini. Biar tahu maksudnya.
Bukan untuk melakukan kejahatan, boleh nggak apa-apa, Anda pelajarin hal-hal begitu, tapi nggak praktekin. Nah, tapi kalau yang kewajiban, nah ini umat Islam banyak. Wajib sholat, wajib ini. Haji ini kita belum wajib, tapi ketika panggilan datang, wajib. Tapi kita belajar nanti pelan-pelan. Berarti ada keinginan, Allah lihat, wah, nah kayaknya ini semangat banget mau pergi haji walaupun duit orang. Mudah-mudahan ntar kita belajar, belajar nanti kan ada. Kalau memang panggilan langsung cepat belajar. Makanya ada manasik supaya benar, sayang duit ratusan juta pulang nggak ada hasilnya. Karena setiap ibadah yang diterima Allah itu nampak nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan dia akan bertambah baik, bertambah soleh. Ya, tapi kalau nggak terima, ya begitulah. Ya, maka hidupnya akan lebih parah lagi. Ya, akan banyak mencaci, menghina dan sebagainya. Nah, berarti sadari itu. Kalau selama ini ibadahnya banyak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amalin kana 'alaika fardhon fatalabu ilmihi 'alaika fardhun. Maka setiap amal yang wajib atas kamu, maka menuntut ilmunya pun menjadi wajib. Nah, karena kalian ada yang pergi untuk musafir, maka kita pelajarin sholat musafir. Ya, bagi yang belum, ya pelajarin nggak apa-apa. Yang namanya musafir tuh kita kapan aja bisa, soal kerjaan, soal ini dan sebagainya. Baik, ya, jadi tetap kita dapat ilmunya. Ini jarang-jarang, ya nggak bakal diterangin di majelis maulid, majelis zikir dan sebagainya, karena sibuk dengan zikir, dengan pembacaan. Tapi kalau fikih adanya di majelis taklim. Satu, keduanya kalau di majelis maulid diterangin kepanjangan waktu. Mesti pakai metode, pakai tulisan kalau bisa, ngaji, megang kitab, megang tulisan, tulis. Dan yang pastinya bosenin. Bukan ilmunya bosenin, kitanya merasa bosen. Setan emang begitu supaya kita kagak tuntut, males. Ya, akhirnya dibikin ngantuk, dibikin jenuh, dibikin ini. Makanya itu cari majelis fikih yang benar-benar ngajarin fikih. Jago kalau bisa banyak. Wah, hebat, ya. Sulit orang. Andai kata datang niatnya juga macam-macam. Ya, kita ngaji benar-benar. Baik. Fi salatil musafir. Salatul musafir yajuzu lil musafir safaron tawilan mubahan ghusl dhuhri wal asri wal isya'i raq'ataini wa jam'uhuma. As-safarut tawil huwa marhalatani wa hiya masiratu yaumaini aw yaumin wa lailatin bisairil aqdam. Surutu ghusri shalah sittatun. Al-awalu an yakuna safaru ila maudi'in muayyan. Wasani an yakuna safaru fi ghairi maksiyah. Wasalisu an yakuna safaru tawilan. Warrabi'u an takuna salatu rubaiyah. Wal khamis niyatul ghusri indal ihram. Wasadisu adamul iktida'i bi mutimmin. Jam'us shalah. Nanti sampai bawahnya, mudah-mudahan paket komplit ini, tapi nggak terlalu menjauh-jauh, ya, yang perlu aja karena waktu, ya. Nanti bagian ini insya Allah kita panjang umur sehat afiat, ya, akan melanjut kepada pasal yang ke-15, pelajaran kita yang ke-15. Sementara kita masih di pelajaran yang keempat. Mudah-mudahan panjang umur lebih luas lagi, ya. Ini waktu juga mungkin bisa 1 jam, ya. Fi sholatil musafir, dalam ilmu sholat musafir, dalam permasalahan di dalam bab sholatil musafir. Sholatul musafir, sholat musafir. Apa itu sholat musafir? Sholatnya orang yang musafir, dari kata safaro, yang melakukan perjalanan jauh. Berapa jauhnya? Nanti kita akan hitung. Kenapa ada sholat buat musafir? Karena yang namanya orang safar itu, orang berpergian itu, kata Nabi Muhammad SAW, as-safaru bid'atun minal adab.
ini dulu Anda dapat dari guru Anda tuh. Ya, sekarang kita dapat tuh hadisnya. Hadis as-safaru gid'atun minal adab. Safar itu bagian, potongan dari adab. Seksa. Ya azab, letih, capek, namanya musafir. Apalagi zaman dulu. Ya, bayangin. Nggak ada kereta, nggak ada kapal terbang. Zaman, teknologi kan baru belakangan. Di tahun 1700 juga sulit. Makanya Nabi sudah jauh-jauh hari kasih tahu. Walaupun zaman sekarang juga tetap ya nggak menghilangkan sholat safar. Tetap yang namanya safar. Kadang kurangan duit. Ini harus berhenti, kita harus sholat. Nah, makanya ada kemudahan. Itulah Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang yang sholat musafir. Jadi musafir itu, safar itu, perjalanan itu sebagian atau potongan daripada adab. Maksudnya apa tuh? Inna safara la yakhlu min masyaggah. Maksud itu hadis safar itu potongan dari adab. Maksudnya inna safara la yakhlu min masyaggah. Karena sesungguhnya musafir itu, bersafar itu, perjalanan jauh itu tidak sunyi, tidak kosong dari kesulitan. Dari kesusahan. Dari mana kesusahannya? Secara hisiah, secara nyata. Nyatanya Pak, tulit torik. Jauhnya perjalanan. Namanya safar, kalau dekat belum safar. Ya, lo kemana? Ini kesini deket Cibinong belanja. Nah, itu bukan safar tuh. Lo muter-muter diomelin bini kali. Ya, ngambek sama bini jalan deh. Nyanyi deh. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ada inget apaan itu nyanyian. Ya, orang-orang dulu tuh temen ya. Jangan ditanya mengapa. Apa? Gue lupa. Ya, nggak boleh musik. Ini kan nggak pakai musik. Ya, ngomong aja. Cuma inti nadain. Nggak apa-apa kalau nggak boleh. Ringtone inti jangan pakai. Ya, nada kan sesuatu yang berjalan, nggak mesti musik. Ya, panjang jangan ke situ dah. Kemudian maknawiyah, secara maknawi. Tadi secara hisiah, jauhnya jarak, jauhnya perjalanan, jauhnya jalan. Maknawi, secara maknawi, ya, secara makna, yaitu kamufaraqatil aqarib wal ahbab, yaitu berpisahnya dengan kerabatnya, berpisah dengan kekasih-kekasihnya. Orang kalau musafir begitu. Habib, saya jalan bawa bini. Ya itu tadi jalannya jauh. Kan ada contoh. Ada secara hisiah, secara nyata, memang perjalanan jauh. Atau secara maknawiyah, secara jiwa. Yaitu jauhnya dia dari keluarga. Ya, itu secara bahasanya begitu. Baik. Ya juzulil musafir. Dibolehkan tuh. Dibolehkan. Boleh. Bagi musafir safaron tawilan, perjalanan yang jauh, mubahan yang hukumnya mubah. Apalagi yang wajib, ditaruh yang mubah sengaja. Soalnya kalau wajib sunnah, oh udah jelas, udah pakai. Kan orang bertanya kalau yang mubah gimana? Mubah, nggak ada dosa, nggak ada pahala, kayak jalan-jalan. Bukan jalan-jalan jadi maksiat. Ntar dulu, lihat dulu jalan-jalannya apa. Kalau jalan-jalan anak perawan orang lu bawa-bawa, berdua-duaan kan haram. Ini jalan-jalan aja inti, naik gunung. Perintah kagak ada. Larangan juga kagak ada. Paham ya? Itu mubah. Boleh gak? Boleh. Boleh. Kali ke Gunung Kerinci, gunung yang jauh dah. Ya. Boleh gak? Boleh. Makanya di sini dikatakan perjalanan boleh bagi yang musafir, perjalanan yang panjang yang mubah. Perjalanan panjang yang gimana? Ya, perjalanan yang panjang bagaimana? Dilengkapi dulu deh. Ghuslu zuhri wal asri, yaitu menggosor, memendekkan dohor dan asar, wal isya dan juga sholat isya, yaitu yang 4. Rok'ataini, jadi 2, wajam uha, nanti di jamak. Gosor lain, jamak lain. Ya. Jadi di dalam sholat ini ada beberapa macam. Di dalam sholat
Ya, terbagi nih. Kalau kita musafir, boleh sholatnya tamam. Sholatnya tamam atau komplit, paket komplit, ya, atau sempurna, komplit atau sempurna. Ini yang pertama, ya, sholat musafir. Tuh, sholat musafir, ya. Ada yang pertama yaitu sholatnya secara tamam, komplit sempurna. Ini kita nggak bahas. Udah jelas sama kayak di rumah. Sholat sempurna. Dia pergi jalan. Waktu datang dohor, sholat dohor. 4 rakaat. Sama kayak di rumah. Asar, 4 rakaat. Maghrib, 3 rakaat. Isya, 4 rakaat. Datang subuh, 2 rakaat. Kalau di perjalanan 2 hari, 3 hari, dia boleh sempurna. Boleh. Ya, komplit. Tuh, dikerjakan, boleh. Ya, nanti bagaimana paling afdol, ya gitu. Jadi kalau orang mau sholatnya tamam, boleh, nggak apa-apa. Ya, makanya di sini kan dikatakan. Nah, yang jadi permasalahan di dalam sholat ini yang pertama kita harus tahu, yang namanya sholat pertama tuh, makanya sholat musafir ini setelah sholat Jumat, setelah sholat jamaah. Paham ya? Nah sebelumnya apa? Sholat dulu yang dibahas. Sebelum sholat apa? Itu yang kita pelajarin sebelumnya tuh dari awal 2, 3, 4, pelajaran 5, pelajaran 6. Apa? Masalah air. Masalah wudhu. Masalah hadas. Masalah najis. Artinya sholat yang tamam ini, yang namanya sholat dulu nih sholat, harus tahu dulu syarat dan rukunnya. Mau puasa, tahu syarat rukunnya. Mau haji, tahu syarat rukunnya. Sama orang kerja aja ada syarat dan ketentuan yang berlaku kan begitu. Syarat mau kerja, pakaiannya apa? Paham ya? Masuknya jam berapa? Keluar jam berapa? Syarat-syarat. Ini kalau yang kerja kan ada tuh, suka lamaran. Nah, itu adanya di luar kerjaan, ada syaratnya. Setelah dipenuhi, masuk di dalam kerjaan. Mulai dari jam 7 sampai jam berapa nih? Jam 10. Atau jam 7 sampai jam 5. Nah, itu rangkaian itu namanya rukun. Syarat, penuhin dulu sebelum sholat. Ngadep kiblat, hadas kecil, hadas besar nggak ada. Jauh dari najis, sudah semua. Takbir. Allahu Akbar sampai salam. Nah, itu namanya rukun. Di dalam rukun, mesti ngerti juga. Itu dulu yang dipelajarin. Setelah belajar, benar, udah enak. Mau sholat kayak gimana juga. Sekarang sholat, gosor, sholat jamak, sholat. Lu jago banget setiap hari sholat. Tapi ilmu-ilmu sholat nggak tahu, nggak ada pahalanya. Yang ada dosa. Nggak masuk firman Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai munkar. Sayang. Ya. Tuh, paham ya? Jadi diawali dulu biar ngerti. Nah, kita lagi belajar, mudah-mudahan udah ngerti. Kalau belum ngerti sedikit-sedikit apa itu syarat rukun, buka lagi. Ya, pelajaran Anda yang dulu-dulu Anda taruh di YouTube tuh gunanya begitu, bukan buat sok-sokan. Mau lo subscribe, mau lo follow, lo mau apain, kalau mau celak-celak kayak terserah. Kok gak nyari nilai dari manusia, nyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berjalan terus, selama itu jadi pahala insya Allah. Ya. Orang sekarang kan demen bully orang mulu, ya, nggak ngasih sumbangsinya apa itu? Sumbangsinya apa? Lo yang ngomong gak pernah ada sumbangsinya. Ya. Yang kedua, ini yang kita bahas, yaitu sholat apa? Sholat sholat gosor. Kosor. Apa kosor? Yaitu diringkes. Gosrun, pendek artinya. Dipangkas. Atau apa? Ringkas, diringkes. Diringkas ini ya hanya ada di sholat yang 4. Di sholat rubu'iyah, sholat yang 4. Yang 4 rakaat. Yaitu apa aja?
Dohor, asar, dan isya. Jadi yang dohor jadi 4, jadi 2, yang asar jadi 2, yang isya 2. Subuh nggak bisa, habis. Kalau digosor, habis, nggak sholat. Atau dibagi 2, 1, nggak mungkin. Maghrib 1,5, gimana setengah? Kalau diambil 2, 1, enggak juga. Nggak ada hanya di sholat yang 4 rubaiyah. Zuhur, asar, isya. Ini kita belajar pelan-pelan. Anda mau cepet-cepet aja sih bisa. Nah, hanya ada di sholat yang 4 rakaat. Nah, kalau yang tamam boleh ente di rumah, boleh dalam keadaan musafir, boleh tamam. Tapi kalau gosor nggak bisa, hanya buat orang yang musafir. Musafirnya apa tuh tadi dibaca? Safaron tawilan, perjalanan yang jauh. Tuh, makanya gosor, zuhur, asar, dan isya 2 rakaat. Boleh nanti dijamak, ya, wajah muahad dan dijamak. Jadi gosor, jamak, beda tuh. Mau jamak aja boleh, gosor boleh. Cuma umumnya orang gabung gosor dan jamak. Paham di sini? Aku gosor aja, boleh. Jamak aja, boleh. Jamak kosor, bagus. Nah itu yang paling afdol. Karena dibedain, karena yang namanya gosor ini harus perjalanan yang jauh. Kalau jamak, ada pendapat ulama nggak mesti jauh. Jamak nanti ada orang yang sakit di jamak. Sholat jamaah di masjid, hujan besar, boleh di jamak, cuma jamak takdim. Nggak boleh jamak takhir. Atau sakit, ada ketentuannya bukan sakit pusing, ambil sakit bisul, bukan ya. Nanti kita pelajari, makanya lebih luasnya nanti ketemu insya Allah dalam beberapa waktu panjang umur sehat afiat. Ya, karena nggak ke situ Anda mau bahas tentang kita musafir. Makanya ini ketentuannya. Baik, gosor nggak bisa tuh, sakit digosor nggak bisa. Apalagi tadi hujan nggak bisa digosor. Paham ya? Gosor ini untuk musafir yang juga perjalanannya jauh. Nah, bagaimana perjalanan jauh? Ya, perjalanan jauh. Baik, di bawahnya as-safarut tawil. Nah, dibahas tuh, ya. Safarut tawil di bawahnya udah lihat, ya, perjalanan jauh. As-safarut tawil, perjalanan jauh, huwa marhalatan, ya. Nah, perjalanan jauh di sholat 4 rakaat. Gosor hanya untuk perjalanan jauh. Ya. Perjalanan jauh. Nah, yaitu ini perjalanan jauhnya ini. Entah pengerjaannya mana mudah. Tapi keterangan begini memang Anda bikin panjang. Paham nggak? Beneran sebenarnya bisa. Itu privat. Ini kan biar dapat juga Anda sengaja YouTube biar orang yang lemah, yang apa namanya, yang butuh keterangan yang lebih jelas gitu ya. Namanya ngaji, bukan ceramah, cepat aja. Kalau orang paham, kan pemahaman orang beda-beda. Perjalanan yang jauh. Berapa? 2, yaitu 2 marhalah. Di situ apa tuh? Marhalah kan? Marhalah. Marhalatani, maksudnya 2 marhalah. Marhalatani, 2 marhalah. Wahia, yaitu masiratu yaumaini, perjalanan 2 hari. 2 marhalah berarti 2 hari. Atau 1 hari 1 malam. Itu sekalian belajar nih, ngerti gini-ginian nih. Ya, sering ente dengar di dalam kisah, di dalam sejarah, dia jalan 2 hari 2 malam. Dia aneh nginep 1 hari 1 malam, aneh nginep 2 hari. Bedain, ente mesti pinter. Sama gak 1 hari 1 malam sama 2 hari? Kalau beda ya apa sama dengan? Pahamin. 1 hari ini ente jalan pagi sampai maghrib ente itu namanya 1 hari.
12 jam. Makanya di dalam ilmu puasa kita disuruh puasa 1 hari itu maksudnya begitu, bukan sampai malamnya. Head aja gitu 1 hari 1 malam. Nah, kalau 1 hari sampai jam 12, jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu namanya malam. Makanya 1 hari 1 malam ame 2 hari sarua keneh. Karena dia bisa berjalan dengan jalan kaki jam 2 sampai jam 6 sore dia istirahat, besok terusin lagi. Gitu. Paham ya? Kan sama. Baik. Tante bingung sebab orang dulu kan nggak pakai kilo-kiloan, nggak ada kilo-kiloan. Nggak ada mil-milan. Orang Indonesia pakai km, tapi kalau luar negeri pakai apa? Mil. Ingat loh, tinggi kita pakai sentimeter, orang barat pakai kaki. Berat 4 kaki. Enggak lah 4 kaki. Lihat, Anda nyari inci nggak ketemu. Pemain basket lihat 4 foot, begitu 4 kaki ini gimana kita jalan tuh ngelangkah tuh. Beda-beda. Makanya setiap asana, makanya nanti kita akan bahas nih. Fikih ini kan bagaimana itu, makanya kenapa ada 4 mazhab, karena melihat goriyahnya, melihat iklimnya, melihat situasi daerahnya. Ya. Baik. Ya. Perjalanan 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 hari semalam. Bisairil akdam, dengan berjalan kaki. Ingat tuh, 2 hari 1 malam dengan jalan, ingat, jalan kaki. Sebab kalau naik mobil udah sampai Surabaya ini. Ya, jalan kaki. Pernah ada ikut perlombaan nggak dulu? Sekarang udah nggak ada ya. Dulu ada. Dari Bogor ke Jakarta. Masih ada. Jalan kaki itu. Ini jalan kaki, jalan sehat ini, jalan kaki pakai istirahat. Bukan terus-terusan. Paham ya? Ini ulama nerangin jalan kaki bukan jalan terus-terusan sampai inti. Enggak. Biasa. Capek, istirahat. Sejenak. Makan, sholat, apa. Diisi itu semua. Itu kurang lebih bangsa 1 hari itu dari jam 6. Kalau inti mau tahu jalan yang lamsam nih. Ya, 8 jam tuh air tuh. Kalau bendungan Katulampa naik, ya jam 12 malam, pagi-pagi jam 8-an, jam 7 udah masuk Jakarta. Itu kalau 8 jam. Itu terus, nggak berhenti. Nggak ada air pakai ngaso dulu, nggak ada. Jalan terus. Kalau orang setiap mungkin setengah jam atau 10 kilo istirahat. Nggak apa-apa, istirahat. Jadi kira-kira tuh Jakarta Bogor tuh udah 1 hari. Dari Bogor ke 40 kiloan tuh. Jakarta Bogor kemana lagi? Kan kilometernya 47 sampai Ciawi. Sampai ke Cianjur. Nah, makanya orang-orang ulama kita yang orang Jakarta selalu tuh bilangnya Jakarta Cianjur kurang lebih. Dulu belum ada kilo. Baik. Kita cara orang dulu, inti jangan bingung. Baru kita hitung 2 marhala sama dengan 16 farsah. Nah, ini ada hitungan lagi. Farsah. Tuh. Anda belajar begini nih, inti belajar begini supaya nanti kalau ada keterangan-keterangan yang bukan masalah ini, hitung-hitung ini inti tahu. 16 parsa, ya. 16 parsa, 1 parsa 5 kilo. Ini 16 tadi udah. 1 parsa 5 kiloan. Ya. Atau lebih tepatnya 5,54 kalau dikecilin tuh ya. Biasa kalau ini kan di langsung aja begitu. 5 kiloan atau 5,54. Milnya Anda hitung nih pakai kalkulator 3,44 mil. Tuh. 3,44 mil. Karena 1 kilo berapa ya? 1,6. Ya. 1 kilo itu ya, 1 kilo itu 1,6 kilometer, 1 mil itu 1,6 kilo. Ya. 1 mil 1,6 kilometer. Ya. Tepatnya 1609.
meter. Tuh. Ya, meter. 1.600 meter. Benar kan ya? 1.000 meter berapa? Hah? Iya, 1.000 meter. Benar ya, 1.000 meter ya, bukan 10.000 kan ya? Ntar lu main hektar lagi tuan tanah. Ayo ya, paham? Nah, sekarang hitungannya 5,54 km kali 16 parsah. Nih ya, 1 parsah. Kan 16 ya. Berarti kalau 5 kiloan kali 6 berapa ya? 5,54 tepatnya kali 16. Anu udah hitung pakai kalkulator. Kurang lebih 88,6 kilometer. Nah, bawahnya berarti 1 kali 5,54. 8,64. Tuh. Paham? Ya. Itu secara hitungan begitu. Tapi kalau di kitab 16 parsa sama dengan ada yang bilang 82. Di kitab yang besar ini 82. Tuh. Rukhsul muta'allagoh bisafari tawil tuh dikaitkan dengan safar yang panjang 82 km faaksar atau lebih. Kitab besar. Berapa? 80. Ini hitung dulu begini dulu nih, ini secara kalian dulu. Secara matematik ya. Berapa? 1 farsa 16 kali 5 ya? Kok 1 ya? Maafin. Tuh. 16 farsah kan? Kali berapa? 5,5. 88,6. Nah, kalau di kitab Takrirat 82. Baik. Di kitab ini lihat di bawah. Lihat di bawahnya yang kecil. Ada gak? Ada tulisan yang kecil di bawah? Ada. Ya, itu tadi tuh ada takliknya di situ. Bil amtar artinya amtar meter. Meter hiya adalah 80,24 kilo. Meter. Berarti 80.000 maksudnya ya. Berarti 80 kilo itu 80.240. Berarti 80 kilo. Di kitab ini 82. Di kitab yang lain 88. Karena ini hitungan orang beda-beda. Karena bisa dilewatin gunung, bisa lewat ini dan sebagainya. Jalanan muter. Kayak begini. Tujuan itu sama ke Bogor, perjalanan 2 hari. Cuma inti ngitungnya dari Parung. Paham nggak? Yang satu dari Jalan Raya Bogor. Yang satu lagi dari Jalan Cilengsi. Bisa nggak? Bisa. Udah nggak jadi masalah. Yang penting patokannya di atas 80 gitu. Sebab ada yang mengatakan 80 kilo. Ini kitab kita nih. Tuh 80 kilo. Kitab ini 82. Kalau hitungan yang secara begini nih kayak aneh 80 lah. 8 di kitab yang lain itu para dengar gak? Berapa? 92. Pernah dengar guru-guru ya? 92. Nah, udah selamatnya gimana? Udah kalau 90 aman ke atas. 80 boleh nggak apa-apa? Pakai. Jangan nanti salahin orang, jangan. Ini gosor ya, bukan jamak. Kalau jamak di bawah itu nggak jadi masalah. Jadi pengantinnya boleh jamak, gosor nggak boleh. Gosor hanya untuk perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu yaitu di atas 80 kilo. Ada di kitab lain, mazhab lain nih, malah di luar Imam Syafi'i ini mazhab Imam Hambali atau imam yang lain itu bisa sampai 100. Nah, kita ambil letternya yang tengah aja yang selamat 90-an kilo. Ya jadi kan inti nih mobil nih lebih aman rest area yang ngatur lagi dah. Gitu kan biasa rest area per 20 ya, aman dah. Ya, tapi nggak apa-apa hitungan biar tahu. Sudah, tuh gosor. Bawahnya sekarang surutul gosri sholah. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat
Habib ngapain nggak baca rukun sholat? Sholat sama, kita sholat sama. Tuh yang tamam, sholat sama. Mau jamak, mau sholat duha, mau sholat idul fitri, mulainya tak, akhirnya sama nggak? Mau sholat apaan? Sholat, mulainya sama. Apalagi sholatnya sholat yang 5 nih. Zohor, subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Jadi nggak dipelajarin itu pelajaran di sholat tamam. Paham ya? Nah yang kita lagi pelajarin ringkesan-ringkesannya nih 2, bagaimana pengerjaannya gitu. Ya, caranya sama ya, takbir, kemudian salam. Supaya nih aneh ajarin inti jangan ribet, karena ada orang yang sampai bacaan lagi di ntar di sholat jamaah takhir dibaca juga tuh niat. Kan susah masuknya. Iya enggak? Ya, kita belajar pelan-pelan, oh mudah. Agama ini dimudahkan, tapi jangan gampangin. Ada orang kita udah kasih gampang begini, ntar pelajaran nih. Ngomongnya pan. Banyak nih ilmu yang lain ya selain ini. Ribet amat. Entah kalau inti jawaban ada orang yang ngomong ribet amat, ribet gitu, Islam ribet amat, inti bilang, yang ribet lu. Agama tuh mudahin, yang ribet lu. Karena lu gak mau belajar, mau ngenteng-ngentengin, lu anggap ribet. Tapi kalau lo belajar, justru lo gembira. Alhamdulillah, begitu mudahnya Islam mengajarkan. Paham tuh ya? Tuh orang-orang gak punya agama emang ngomong begitu. Orang punya agama girang, Alhamdulillah, oh begini mudah ya. Ya orang agak sembahyang disuruh lagi ngomong ribet mulu ngomong. Baik, sekarang belajar syarat ghusl shalah. Nah, kalau inti udah belajar ghusl shalah, selesai udah. Berarti inti tinggal laksanakan. Cara pengerjaannya sama, sholat, takbir, salam. Surutul ghusl shalah, syarat menggosor sholat. Sitatun ada 6. Catat tuh. Sholat menggosor sholat. Syarat menggosor sholat ada 6. Kita masuk kepada gosor ya syaratnya. Yaitu syarat gosor sholat 6. Yang pertama an yakuna al awalu an yakuna safaru ila maudhi muayyan. Yang pertama safari kepada tempat yang telah ditentukan. Emang dia ada tujuan. Mau ke mana? Mau ke Bandung. Tuh, ketahuan tuh. Dia bisa menggosor. Kenapa? Karena udah ketahuan. Jaraknya lebih daripada 90 kiloan. Ya. Yang kedua, wasani an yakuna safaru fi ghairi maksiyah. Yang kedua adalah safarnya bukan untuk maksiat. Ya. Tujuannya bukan untuk maksiat. Ya. Ntar kalau orang yang kagak, kan orang sekarang gitu ya, ngaji kagak, pinter kagak, tapi mau nanya dalil. Kayak orang pinter, banyak gak? Dalilnya mana itu? Padahal ulama semua, inget tuh ya, Anda selalu kasih mukadimah menti yang namanya kitab-kitab, baik fikih, semuanya itu ada dalilnya dari Quran dan hadis. Karena memang diajarin Allah Ta'ala, diajarin Nabi kembali kepada Quran dan maksudnya kembali kepada Quran sama hadis. Kita pelajaran kitab ulama, bukan lo kembali ke Quran hadis. Tahu gak dalilnya Al-Quran nih? Gak tahu, di sini dikasih tahu tuh. Loh, ngaji kita. Dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi ini, maka tidak ada dosa buat kalian dengan menggosor daripada sholat. Nabi ajarin gosornya. Ulama tinggal bayan menurut goryahnya. Alhamdulillah, tinggal makan. Sekarang terlalu kritis akhirnya nyalain nanti ajaran-ajaran ulama. Yang ulama itu semuanya dari Quran dan hadis. Hati-hati ya. Makanya ngaji udah. Jangan banyak bicara. Tangan kita banyak ngetik. Banyakan dosanya udah. Ngaji udah paling enak. Ya. Baik. Yang keberapa? Yang kedua, yaitu safarnya bukan maksiat. Di sini dibahas nih. Masalah maksiat kagak. Terbagi nih. Ya, ingat bukan maksiat. Ya. Karena safar itu ada yang hukum safar itu ada hukumnya wajib. Seperti apa hukum wajib? Seperti dia tolabul ilim atau melaksanakan haji dan umroh. Nanti dibimbing sama apa? Bimbingan haji ini tuh nanti ada kita di mana kita disuruh apa? Menjamak atau menggosor sholat. Kita waktu sampai Madinah aja kita gosor gitu.
ya. Nah, nanti ada tuh perjalanan, maksudnya lagi perjalanan nih, mau haji, bukan di haji, nanti di haji kita di sana sayang kita. Ya, apa namanya? Lagi perjalanan, apalagi dulu perjalanan bukan pakai pesawat. Pakai onta, apalagi dari Jakarta. Pakai apa namanya? Kapal laut dulu sampai 6 bulan. Nah, selama perjalanan itu, ya kan pindah-pindah mencok-mencok. Ya. Baik, litolabul ilim untuk menuntut ilmu yang wajib hukumnya jadi wajib dia harus menggosor. Ada yang menggosor hukumnya sunnah. Kalau digosor dapat pahala, nggak digosor nggak juga apa-apa, sunnah. Seperti safarnya li ziarah Nabi Muhammad SAW, ziarah solihin, kemudian silaturahim, acara-acara keagamaan itu sunnah tuh. Ya, kita mau ziarah ke solihin orang-orang baik, mau ziarah ke orang tua pulang kampung. Pulang kampung. Kita boleh, ya. Kemudian mubah. Nah, kalau mubah tuh kan tadi apa tuh? Safar yang tawilnya mubah. Kalau mubah aja boleh, apalagi yang sunnah. Pahami ya? Nah, mubah yaitu kasafar li tijaroh. Safarnya untuk tijaroh, untuk dagang. Kalau kerja pulang pergi mulu, nggak masuk di mukim dia, orang di ngekos. Ya, tijaroh, jalan-jalan boleh, bukan maksiat. Nanti akan dibahas di sini. Nah, ada lagi yang makruh. Ada yang makruh. Apa tijarohnya fi akfanil mauta, yaitu jual kain kafan. Ya, kain kafan dijual makruh. Ya, tahu ada jual pupuk. Ya, kalau barangnya makruh maka makruh. Rokok sama. Kafan. Sebab kalau jual kafan itu tadi ya. Ini ngadang beli apa nih? Jadi kita pikir gitu. Atau perjalanan lahwi wal laib ghair muharram. Yaitu untuk laib. Laib tuh bermain-main lahun. Tapi bukan yang maksiat, bukan yang haram, bukan. Kita jalan-jalan kan cuma nyenang-nyenang doang, buang-buang waktu. Mau ngapain lo? Tapi nggak ada maksiat di situ dia. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, adapun yang haram, apa yang haram? Ini di sini di fikih ditaruhnya Pak, safaruz zauja min ghairi idni zaujiha. Safarnya seorang istri tanpa izin suaminya. Tuh, haram hukumnya tuh. Banyak perempuan jalan tanpa izin suaminya. Ya, paham ya? Baik. Atau saparnya mau mencuri. Atau mau begal. Lo mau kemana? Ke Bandung. Biasa di sana target gua. Nggak boleh juga itu. Ya, itu haram. Nah, adapun maksiat ini, ya, kadang-kadang terbagi nih. Ada maksiat hukumnya maksiat ini di safar. Ya, ada asin di safar tuh. Ada maksiat dengan safar, ada maksiat di dalam safar. Maksiat dan safar tuh yang dari pertama dia udah niat. Gue mau ke Bandung, atau gue mau ke Cirebon, atau gue pokoknya keluar kota. Mau maksiat, bla 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 deh maksiatnya. Ya, karena biasa di TikTok ntar salah nyebut aja. Pokoknya maksiat, bla 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 bla. Itu udah haram. Ada orang yang dia pergi, ya, nggak ada tujuan maksiat, jalan dia. Tapi di tengah-tengah perjalanan, timbul niat mau maksiat apa aja. Kendalanya kan banyak. Yang akhirnya dia berbuat maksiat. Di tengah hukumnya ya juzulahul gosor. Masih boleh gosor. Karena niat awalnya pertama enggak maksiat. Tapi di tengah-tengah, tapi ini enggak dipelajarin terlalu panjang. Nanti jadi akal-akalan media. Paham enggak? Digosor. Enggak, gue enggak maksiat. Ya Allah tahu ya. Ini hanya enggak ini. Ya, tujuannya maka jangan dibuat main-main. Ya, jangan ya. Pokoknya maksiat aja udah jadinya akhirnya. Baik. Kemudian wasalis yang ketiga. An yakuna safaru tawilan. Safarnya yang tawilan sudah dibahas tadi ya, harus yang tawilan, lebih dari 90-an. Warabi an takuna sholatur rubaiyah, yaitu sholatnya sholat yang 4. Sholat yang 4. Gosor sholat yang 4. Zuhur, asar, dan isya. Wal khamis. Wal khamis niyatul gosri indal ihram. Nah, yang kelima syaratnya
yaitu niat menggosor sholat ketika ihram. Apa ihram? Takbiratul ihram. Jadi kalau sholat dohor, usolli fardhu zuhri rakaataini gosron. Itu rakaataini sunnah. Yang penting usolli fardhu zuhri gosron. Usolli fardhu zuhri rakaataini gosron. Kalau bahasa Indonesianya boleh gak pakai bahasa Indonesia? Niat boleh pakai bahasa Indonesia ya. Aku niat sholat zohor 2 rakaat di ringkes, digosor gitu aja. Mahmuman atau imaman. Ini belum jamak nih ya. Kalau kita cuma gosor, nanti ame jamak digabung nanti. Ya, itu dulu tuh. Kalau gosor niatnya ya usolli fardhu. Ini diinin aja ya, apa namanya? Contoh aja ya. Contoh. Usolli fardhu zuhri rakaataini gosron lillahi ta'ala, makmuman atau imaman. Kalau sendiri gosron aja udah ya. Lillahi ta'ala. Ketika ihram. Ini kita ihram nih. Adapun kalau jamak enggak harus di waktu ihram. Tuh, kalau jamak majmu'an ma'al asri, jam'a takdimin, jam'a takhirin, enggak mesti harus di takbiratul ihram. Sekalipun disalam, mau disalam. Paham enggak? Assalam dimasukin sah. Amin ya. Tapi kalau ini inda takbiratul ihram ya. Simpel kan? Usolli fardhu zuhri gosron. Sama kayak sholat subuh. Ya. Kalau inti ngerjainnya hanya gosor. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Nah, ini perhatikan nih. Adamul iktida'i bimutimmin. Tidak boleh mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Tidak boleh mengikuti yang sholatnya sempurna. Paham? Yang tidur. Bebannya berat amat. Ya. Tiada mengikuti, ya, artinya dia nggak boleh bermakmum, iya benar ya, berimam, menjadi makmum, ya, dia berimam nih, imam yang sholatnya sempurna atau tidak bimutimin, mengikuti orang yang sempurna. Contoh inti lagi sholat nih, gosron ngikutin orang yang sempurna. Ikut dari awal misalnya nih. Tuh orang duduk tahiyat awal, diri, inti salam. Kalau yang sempurna ikutin gosor ngajin masal, di salam gitu naik. Nah kalau yang gosor ngikutin yang ini, masa motong duluan? Bagus imam nggak tendang dari belakang. Makanya nggak boleh. Lah bagaimana, batal nggak? Enggak. Gosornya nggak jadi. Ngikut. Jadi nggak jadi gosor. Nggak jadi batal nggak. Tapi nggak jadi gosor. Inti jangan mutusin lo ikut. Salah lu. Orang udah ini. Sekalipun teman sendiri. Makanya biar tahu temen kita gosor nih. Nggak pakai bilang. Makanya tuh rombongan tuh ngomong. Ini. Nggak ngomong dia. Ya, sholat sama temennya sholatnya tamam, diri, dia lagi ini, ya, kok lagi diri, ikut udah diri, itu jangan, tuh temen belagu nggak tahu ilmunya tuh, salah aja, ini bener juga lo yang salah. Ya, karena syarat yang keenam tiada mengikuti orang yang sempurna. Kalau diikuti walaupun teman dia sendiri, ya, nah, baik tuh ya. Baik jam sholat, jamak sholat. Nah yang ketiga, jamak.
Jamak. Jam'u sholat. Yajuzu lil musafir an yusolli dhuhra ma'al asri wal maghrib ma'al isya fi waqtin wahidin takdiman au takhiran. Boleh bagi musafir dia sholat zuhur bersama asar, maghrib bersama isya pada waktu yang satu, baik secara takdim atau secara takhir. Paham di sini? Ya. Boleh bagi musafir dia sholat dhuhur bersama asar, maghrib bersama isya pada satu waktu, takdiman atau takhiran. Jamak takdim atau takhir. Tuh. Ya, jamak takdim atau takhir. Terbuat niat aja di situ. Syarat-syaratnya nih nggak tulis ya, sengaja nih, nggak usah apa namanya, papan tulisnya nggak muat. Udahan nggak duduk yang kayak Ustadz Hadidayat tuh, gampang gitunya begini. Kalau ini kan jongkok kita, ya, pantat kita sampai miring-miring gini ya. Jadi syaratnya nggak ditulis, niatnya aja yang perlu. Jamak takdim atau takhir. Zuhur bersama asar, maghrib bersama isya. Kalau zuhur bersama maghrib, zuhur bersama asar, asarnya ditarik ke depan sama zuhur, makanya namanya jamak takdim. Diseret nih si asar, diambil ke zuhur, namanya apa? Jamak takdim. Sekarang sebaliknya asar nyeret si zuhur, zuhurnya dibawa ke asar, namanya takhir. Begitu juga apa? Maghrib dibawa isya dibawa ke maghrib, namanya takdim. Maghrib dibawa diseret ke isya, namanya takhir. Ya. Baik. Surutu jami takdim. Nah, sekarang jamak takdim. Syarat jamak takdim ada 4. Kalau syarat jamak takhir cuma 2, lebih dikit. Ya. Afdalan mana, takdim atau takhir? Ini kita kalau lagi jalan bagaimana nih? Enakan takdim atau takhir? Afdalan mana? Dua-duanya afdol. Sesuai kondisinya. Kalau ente lihat takdim kondisinya lebih memadai, wah, kalau gue takhir kayaknya masih sibuk nih, capek ini. Di takdim aja, kebetulan di takdim pasti rest area, habis makan sholat, ambil takdim lebih afdol. Gitu aja udah. Kalau di takdim ente udah makan dari sebelum jam 11, di jalanan tanggung nih nanti, pas di asar lebih enak, kan udah sampai ada angin ini dan sebagainya. Kan yang kondisi yang tahu siapa sih? Yang jalan, maka kalau jalan jangan tidur mulu. Jalan tidur atau apaan? Sampai rest area bangun. Ada yang begitu tuh. Ada dari Jakarta sampai Jember bawa sendiri. Ya, nggak tidur, kurang tidur enak. Nah, kita yang aneh jadi yang awal, yang dia sih nggak tahu menau, biarin. Jadi dia sih takhir takdim sawa. Sama aja. Ya orang kata kondisi. Nah, kita yang kondisiin. Nah, inti yang lagi bawa menjadi musafir yang lebih tahu kondisinya. Kalau lebih enak menjadi takdim, maka takdim lebih afdol dari takhir. Islam enak. Kalau emang menjadikan takhir itu lebih enak buat kalian, maka takhir lebih bagus. Jadi jamak takhir atau takdim sama. Jadi afdolnya ketika inti lebih nyaman di dalam melakukan yang takdim atau takhir. Paham itu ya? Nah, baik, jamak takdim ada 4. Yang pertama al-awalu al-bada'atu bil ula, ya. Pertama adalah memulai, ya, dimulainya dari yang awal. Jadi waktu lagi niat, ya, niatnya di awal, ya. Dikerjakannya di awal. Wasani yang kedua, ya.
Yang kedua yaitu wasani niyatul jam'i fiha. Yaitu yang kedua niat jamak padanya. Pada yang sholat yang pertama. Tadi kan tuh yang pertama apa? Dimulai pada sholat yang pertama. Ya, jadinya maksudnya tuh yang namanya jamak takdim di sholatnya yang di pertama. Kalau yang sholat kedua, takhir namanya. Yang pertama. Yang kedua, niat jamaknya pada sholat yang pertama. Ya, niatnya di sholat yang pertama. Itu maksudnya bada atau bil ula. Nah, di sini disebutnya artinya tertib. Fayat daw sholal ula zuhur wal asar. Maksudnya tertib, sholat dohor dulu baru asar. Nah, yang pertama nih tadi, al-badatu bil ula. Dimulai dari yang pertama. Maksudnya harus ngerjain dohor dulu baru asar. Kalau jamaknya maghrib sama isya, maghrib dulu baru nggak sah. Kalau dia ngerjain asar dulu baru zohor. Kan waktunya di mana? Di zohor. Zohor pertama. Ngapain jadi asar dulu? Paham? Kalau yang kedua, asar sama dohor, takhir boleh dohor duluan, boleh asar, tak jadi masalah. Paham ya? Tapi kalau sholatnya jamak takdim, nggak bisa diacak-acak. Harus tartib dohor dulu, baru asar. Karena ada di waktu maghrib dan isya, adanya waktu maghrib, jamak takdim, maka maghrib dulu, baru isya. Tuh maksud yang pertama, al-badatu bil ula. Yang kedua, niatul jam'i fiha, niat jamaknya di sholat yang pertama, yaitu waktu zohor sama asar, niatnya di situ. Nanti kita akan tulis niatnya. Ya, itu. Di sholat itu bukan di ihram ya. Bukan di ihram, bukan di takbiratul, di waktu sholat. Jadi artinya mulai dari ihram sampai sebelum salam. Yang penting diniat di situ. Gak berat kan jadinya. Kalau dimasukin di waktu ihram, waduh, apalagi pakai bahasa Arab lagi dia belum bisa. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting tadi aja yang nawaitu usolli fardul zuhri gosron. Udah keburu makmuman Allahu Akbar, atau baru segitu udah Allahu Akbar ya, takut kelamaan. Di tengah situ ya, di waktu sholat nih tengah-tengah, yang penting belum salam, diniatin tuh jamak takdim ya, jamak takdim di apa majmu'an apa namanya, dia saya gabung sholat dohor dan asar jamak takdim sah. Ya makanya itu yang namanya niat itu bukan satu-satu, lintasan, tau gak lintasan hati. Makanya di awal nanti dibaca tuh usolli fardhu zuhri ya gosron majmu'an ma'al asri ya jam'at takdiman imaman lillahi ta'ala. Udah tuh kita baca Allahu Akbar, yang tadi baca lintasin aja udah. Itu sah udah. Itu kata Bu Yahya udah sah begitu. Yang dibaca tadi walaupun sekalipun dengan bahasa Indonesia, dia takbir. Lintas tuh yang tadi dia baca sama dia. Paham nggak? Dilintasin, itu sah. Ya, gitu. Jadi nggak mesti usolli fardhu zuhri. Ini arti itu usolli fardhu zuhri. Artinya ngomong begitu. Wah, bisa 2 menit lo takbirnya. Oh. Susah ya, karena mulut lagi Allahu Akbar. Supaya tuh kita lagi ngingetin gitu sedang mau ibadah sama Allah Ta'ala apa yang kita baca tadi. Ya, niat itu tersebut. Syarat takdir gitu, niat jamak. Wasalis. Yang ketiga al-muwalah baina sholatain. Yang ketiga adalah muwalah. Terus ya berkesinambungan di antara 2 sholat. Jadi habis sholat salam nih gosor nih, kita nggak cerita gosor dulu, jamak dulu ya, kita gosor. Kalau kan kita jamak gosor, ini kan jamak dulu cerita. Karena namanya jamak nggak perlu kita harus dengan gosor. Ya, paham ya? Tadi kan sholat pertama tamam, boleh sholat dengan gosor, boleh sholat dengan jamak takdim atau takhir, nggak pakai gosor, boleh. Ya, sekalipun nggak harus sampai yang jauh perjalanannya. Baik. Ya. Dia jamak nih, mandi dia tadi. Ya. Jamak apa nih? Jamak takdim. Dia udah sholat dohor, maka langsung dia qomat, lanjut sholat asar. Tuh. Jadi harus mualah, nggak boleh dia berhenti. Ngapain dulu? Bisa gorengan dulu ya, kita makan gorengan sampai pakai kopi. Nggak boleh. Harus terus. Kecuali darurat. Apa darurat? Pas mau sholat kedua nih, lagi inti qomat, kentut.
Allahu Akbar, Allah. Udah sholatnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutkan yang kedua. Sholat apa? Sholat asar. Kentut. Berat. Ayo. Paham nggak? Nanti sengaja berat biar nggak tidur. Tidur melek. Berat, beban banget. Maka jangan main malam-malam. Jangan begadang. Kalau belum kuat, yang wajib inti belajarin ini. Ya, jangan guruannya gitu. Jarang nih sholat tahajud, sholat ini, sholat itu. Ya. Kalau jadi ngantuk, ya. Ngantuk pelajar pagi kan wajib dulu gitu. Puasa yang sunnah-sunnah itu. Ya. Itu anak-anak santri dulu. Atau tidur dulu, saya Walid dulu. Ini semua aneh dapat dari guru aneh gitu. Banyak yang siban-siban ngaji Walid itu yang malam. Ya pada mulai jam 8, 9, 10. Ya namanya orang tua. Tidur dulu siang, ya biar ngaji itu. Sebab kalau tidur udah pasti nanti beda nanti. Pasti beda. Yang orang kalau ngantuk kan lain. Nah, iya, bini yang cakep aja lewat. Bini cakep, ilmu yang susah masuk. Bini cakep jadi jelek. Yang lagi ngantuk. Kita awe dia. Ya kalau mau dilihat lagi videonya nggak apa-apa. Cuma kan kalau nggak dilihat sayang. Yang keempat, ya benar yang keempat. Arabi dawamu safar ila ibtida'i fisaniyah. Nah, yang keempat, dawamu safar, masih dalam keadaan safar, dawam. Ya. Masih dalam keadaan perjalanan safar sampai kepada yang pertama dari yang kedua. Dawamu safar ilal ibtida fisaniyah. Ya. Nih gini nih. Jamak takdim kan? Dia sholat. Udah tulis belum? Ya. Yaitu masih dalam perjalanan safar dari perjalanan yang pertama sampai yang kedua. Maksud kedua ini dari yang waktu zuhur sampai asar. Contoh. Inti sholat zuhur di jamak di Surabaya nih. Di Surabaya. Inti jamak awal waktu lagi. Ya karena tahu bakal keretanya jam 12 seperempat, pesawatnya jam 12 seperempat, jam 12 sudah masuk zuhur, apalagi di sono setengah 12 di sembahyang, jamak takdim kan, zuhur dan asar selesai, langsung naik pesawat sebentar lagi, ini contoh ya, misal contoh, pesawat sebentar, sampai Jakarta setengah 3, udah sampai kampung ini, rumahnya Cengkareng lagi, sampai kampung jam berapa ya? Setengah 3. Masih asar masih zuhur apa asar? Masih zuhur. Paham nggak? Masih zuhur. Pulang ke rumah. Apalagi ke rumah jam 3, belum zuhur, belum asar lagi tuh. Masih di rumah, emang di kampungnya deket di situ. Nah, asar datang. Kata Binul nggak sholat, udah tadi di Surabaya. Nggak sah tuh. Paham ya? Paham ya? Paham gak nih? Nah, gitu. Ya, makanya kalau maghrib ada di rest area di Cikampek karena di sini jauh. Kalau inti mungkin di Kerawang ke Jakarta udah tinggal 40 kilo. Tapi kalau aneh kan nambah 50. Bisa 90. Tinggal lihat-lihat aja, makanya inti biar pinter kilometer tahu gitu. Aneh orangnya begitu selalu ke sono jadi tahu. Jadi nggak bego gitu. Ini berapa ya? Dari rumah berapa? Ya lo kebanyakan ini telat dah. Biasa hitung-hitung karena di rest area 100, kalau di area 50-an. Kampek. Maghrib datang. Kalau sebelum maghrib kadang-kadang emang kita cari makan malam dulu. Sholat jamak takdim. Udah sampai sini ya udah jam 9, jam 10 namanya udah isya, udah sah karena kita udah melakukan. Gitu. Atau itu sholat zuhur di rumah di Bandung. Sholat zuhur di Bandung. Yang deket aja deh, pakai mobil, tadi pakai pesawat, pakai mobil. Jamak udah selesai, naik mobil. Kebetulan kosong banget lagi. Mobil baru, digas aja. Jam 2-an udah sampai mana? Udah sampai rumah, setengah 3 sampai rumah. Asar datang, sholat lagi asar. Yang asar tadi nggak jadi di sono. Paham nggak? Karena inti masuk ke kampung inti masih zuhur. Kalau maghrib di situ agak susah, sempit waktunya. Zuhur dah. Paham nggak di sini? Paham. Sebab inti nih sholat di sono nggak mungkin takhir, ntar aja di rumah takhir dong. Nggak boleh, inti masuk kampung inti nggak boleh. Inti di Bandung,
Yang dekat aja nih, tapi udah boleh kan Bandung, udah 180, Anda pernah hitung. Subang deh, Subang ya. Subang ke Jakarta kan naik rest area ini kalau nggak salah 69 sampai 72 tuh yang Purbalenyi tuh. Ya, taruh dah 80-an deh. 80 sekilometer 150 satu Subang. Kilometer 100. Tahu Subang lebih dekat lagi. Itu juga kalau lari 100 kosong cuma 1 jam, dia sholat dia setengah 1, dia naik mobil langsung set sampai Jakarta udah setengah 2. Taruh ke rumahnya jam 2 dah. Tuh. Paham ya? Nah, sholat yang dohor sah di sono, yang asar gagal. Dia ntar sholat kebun asar karena belum masuk asar. Jangan coba juga inti antar aja di rumah. Ya boleh aja kalau dohornya dapat. Tuh aneh begitu. Kayak kita di Jakarta macet, mau keluar dari situ nggak ada, masih kagak ada. Sampai Isya akhirnya. Tuh. Tahu begitu tuh waktu lagi masih di Jakarta maghrib tuh nongkrong dulu di ini kita jamak. Boleh. Jamak bukan gosor ya. Jamak. Ya, ini bukan gosor cerita, belum cerita gosor ya. Jamak karena jamak boleh di bawah 80 masih ada pendapat yang bolehkan. Bahkan Jakarta Depok lagi, tapi ini jangan malin. Ya jangan. Jamak itu untuk yang nggak jadi keseringan, jadi pengantin, boleh di jamak. Ya, dan taruh Pak, saya sholat dohor dulu. Sholat dohor 4 rakaat, selesai nyambung asar, udah selesai. Dan deh. Biasa kan jam 12-an tuh, jam setengah 1 kalau di gedung ya, mulai jam 1 ya, di gedung jam 1 sampai apa? Sampai bisa jam 4, jam 5. Itu udah tepar. Tuh, paham tuh ya? Atau mulainya maghrib, sholat dulu maghrib, habis maghrib Isya, nggak boleh gosor, ingat ya, jamak, udah selesai. Tamu datang sampai jam 10, udah sholat gak? Udah, tinggal main bola dah. Nggak pakai sholat lagi. Tapi inget tuh, hanya pengantin, karena nggak dibiasakan, nggak mungkin kan pengantin tiap tahun. Bisa nggak jadi pengantin tiap tahun? Saat dibunuh ini. Yang kawin kedua aja yang nggak pakai diem-diem. Kalau ini kita terima tamu, emang pengantin. Kalau kedua sih nggak ada tamu. Kalau ada tamu bini lu tahu. Turu-turu, nggak pakai ada tamu. Soalnya aja nggak dibiasakan maksudnya. Tahu juga tuh ada semuanya. Ya, jadi pengantin doang 1 hari jadi pengantin. Itu baik itu agama karena di situ ada tamu, ada apa. Ya, subhanallah. Ya, jamak begitu juga, ingat. Jadi nggak jadi tuh yang tadi. Kenapa? Karena yang robinya yaitu nggak masuk dalam musafar ilab tidai fisa sania. Baik. Nanti baru digabung nih jamak sama gosor. Sekarang kita belajar surutu jami' takhir. Terniat di belakangan dulu. Ya. Syarat jamak takhir isnani. Nah, jamak takhir syaratnya cuma 2. Syarat jamak takhir cuma 2. Mudah, cuma 2. Yang pertama, niatut takhir fi waqtil ula. Niat takhirnya pada waktu yang pertama. Tuh, niat takhirnya pada waktu yang pertama. Misal sholat dohor sama asar. Ngerjain ini sholat apa? Di sholat asar kan? Namanya jamak takhir. Niatnya di sholat yang pertama. Di waktu zuhur. Bukan waktu sholat zuhurnya kan kita belum sholat. Paham ini? Kita kan sholat jamak takhir. Jamak takhir ada di mana? Kalau zuhur sama asar. Di waktu asar. Nah, niatnya di waktu zuhur, bukan di waktu sholat zuhur. Kalau sholat zuhur udah sholat dong. Paham nggak? Kapan? Niatin. Makanya kalau jalan kan nama anak apa? Ayo niat kita takhir nih. Niat. Tuh, paham ya? Nah, niatnya apa? Niatnya aku sholat zuhur di waktu asar. Kalau mau komplitnya itu Anda tulis ya. Aku niat menunda sholat zuhur di waktu asar karena jamak takhir. Karena Allah gitu. Aku niat menunda sholat zuhur di waktu asar. Ya, karena jamak takhir itu sebab maksudnya karena sebab jamak karena Allah boleh. Ya, kalau Buya Yahya malah lebih simpel lagi. Pokoknya kita niatin aja udah sholat zuhur asar jadi. Paham ya? Ya, beliau kan ahli di dalam ilmu fikihnya.
Tapi kalau niatnya mau sempurna boleh aku niat menunda, ya Allah aku niat menunda. Itu kita kayak bikin teken kontrak, paham gak sama Allah Ta'ala? Janji, udah bikin janji sama Allah Ta'ala. Itu yang perlu di situ sebenarnya. Nah itu niatnya. Nanti setelah masuk waktu asar, baru kan kita kerjakan. Ya terserah, yang penting waktu asar. Mau jam 4, mau setengah 5, mau jam 5, boleh. Nggak mungkin harus jam sekian, enggak. Pas kita datang rest area jam berapa nih? Jam 5-an atau setengah 5 atau jam 4 di awal waktu boleh. Yang penting udah masuk sholat dah. Niatnya biasa udah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Kalau campur antara megosor, usolli fardhu zuhri ntar sholat asar, usolli fardhu asri sah. Makmuman atau imam. Simpel kan? Karena niatnya udah di mana? Di awal. Gitu. Itu namanya sholat jamak tak. Yang kedua, dawa musafar ila tamami saniyah. Yang kedua niatnya masih dalam keadaan safar, masih dawam safar kepada tamami saniyah, kesempurnaan yang kedua. Tuh, paham ya? Sampai yang kedua. Yaitu dawamus safar. Tetapnya dia dalam keadaan safar sampai tamami saniyah, kepada bagian, maksudnya kepada kesempurnaan yang kedua. Jadi ketika dia dalam keadaan jamak takdim, jamak takhir sampai sempurnanya yang kedua. Ya, jadi kalau waktunya belum sampai pada waktu yang kedua, belum sah dia, ya belum masuk syarat. Ya. Kalau lihat ini masalahnya dulu, ya masalah jamak takdim, masalah jamak takhir. Selamat jamak takhir, dawamul udhi ila tamai sholat saniyah. Aini hayata falau agama fi asna'iha. Tuh, jadi takhir ini masuknya yaitu sampai tidak keluarnya waktu sampai yang keduanya tuh. Ya, misalnya kalau zuhur sama asar, asarnya masih ada. Ya. Tuh. Baik, ini ada rangkuman nih. Jamak takdim. Ya, nanti niatnya belakangan. Jamak takdim. Waktu niat pada pertengahan, di tengah-tengah sholat. Yang pertama, waktunya waktu sholat. Jamak takdim. Yang kedua, ya, dawamul uzri ila tamamil ihram bis sholati saniyah. Ya. Terus dalam keadaan udzur dia sampai sempurnanya takbiratul ihram pada sholat yang kedua, ya, mualah. Tajibul muawal bainahuma, yaitu wajibnya dia berlangsung antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yajibu tartib, wajib tertib, nggak boleh diacak-acak. Itu bedanya sama jamak takhir. Kalau jamak takhir la yajibu tardib, la yajibu tartib, tidak wajib tartib, boleh zuhur dan asar, boleh asar dan ingat jamak takhir. Tidak wajib tartib, tapi boleh yusannu, bahkan disunahkan, ya, bahkan disunahkan, ya. Lagi enggak gini nih. Oh, enggak ada. Disunahkannya apa? Tartib. Jadi ketika kita sholat tidak wajib tertib, bal yusannu, tapi disunahkan tertib. Jadi kalau sholatnya di mana? Di jamak takhir, di sholat asar berarti zuhur dan asar.
Di waktu maghrib, di waktu isya berarti maghrib dan isya tartib ya itu. Kalau jamak takdim wajib tartib, kalau jamak takhir tidak wajib tertib, bal yusannu, cuma disunahkan, nggak wajib, disunahkan. Artinya ketika ente melakukan nggak tertib, ya asar dulu baru zuhur boleh, tapi lebih bagus zuhur dulu asar sunnah. Tapi kalau zuhur dan asar di waktu takdim hukumnya wajib ya. Nah, yang keempat terakhir baru jamak gosor ya. 4 jamak kosor. Nah, ini udah jamak kosor. Gabung udah antara jamak dan kosor. Niatnya, nah kalau yang takdim, Anda mau tulis niat tadi. Yang jamak dulu nih. Yang jamak usolli fardhu zuhri gosron, itu kan gosron ya. Rokata ini gosron majmu'an ma'al asri. Jam'at takdiman lillahi ta'ala. Itu niat jamak gosor. Kalau inti nggak pakai gosor, jamak doang, usul di fardhu zuhri majmu'an ma'al as jam'at takdiman lillahi. Ini rokaat ini hilang ya. Kalau jamak aja, paham ya? Bisa kan jamak? Bisa kan? Kalau misalnya inti nggak kejauhan banget gitu jamak, nggak pakai mau gosor, usoli fardhu zuhri arba'ah rokaatin kan gitu tuh, kan 4 tetap. Ya usoli fardhu zuhri arba rokaatin majmu'ah ma'al asri jam'at takdiman lillahi ta'ala. Tapi kalau jamak gosor, soli fardhu zuhri ini gosron majmu'an ma'al asri jam'a takdiman lillahi ta'ala. Kalau sholatnya jamak takhir tinggal ganti jam'a takhirin ya. Kalau ini jam'a takhirin. Takhirin. Nah, ada permasalahan-permasalahan nih. Ya, misalnya
nawa jamak takdim, dia niat jamak takdim pada sholat yang pertama, sholat dohor. Ya kan biasa niat kan jamak takdim. Kemudian di tengah setelah sholat dia nggak komat, nggak nerusin sholat asar, nggak mau deh, tahu ada urusan apa deh. Boleh nggak apa-apa, kalau syekh nggak dosa, ya boleh. Tapi ntar yang kedua sholat jamak takdim nih, udah niat jamak takdim, usolli wallahu akbar, udah nih niat di sholat pertama. Tuh ingat niat ininya usolli fardhu zuhri gosron majmu'an mal asri, yang ini usolli fardhu zuhri ini ya gosron, ini yang segini doang yang wajib nih. Adapun majmu'an mal asri jam'an takdiman lillahi taala, itu bisa niatinnya di tengah-tengah sholat. Ingat di tengah sholat, yang penting belum salam. Paham ya? Secara Indonesia deh, aku sholat fardhu zuhur rakatain gosron, Allahu akbar makmuman. Karena nggak mampu inti kepanjangan, sholli fardhu zuhri gosron, gampang nggak? Sholli fardhu zuhri Allahu akbar, udah. Kemudian itu niatin tuh, ya. Aku digabung bersama sholat asar jamak takdim karena Allah, bahasa Indonesia yang begitu boleh, ya gitu. Jadi nggak mesti di waktu ihram, berat inti. Ya. Baik. Boleh nggak? Boleh. Kalau inti lagi sholat, takdim udah niat, setelah sholat ya dia tidak ingin menjamak, maka boleh. Nanti dia sholat asar di waktu asar. Ntar kalau ada pertanyaan, ada yang mungkin inti bingung, ntar aja setelah taklim. Karena kalau ada pertanyaan di sesi begini, makan waktu lagi. Ya, kadang-kadang orang ngaji cuma setengah jam, 1,5 jam. Kalau gitu udah ngaji aja. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi yang paling afdal jamak gosor, itu paling afdal. Ingat ya, jamak gosor ini, gosornya ini nggak bisa dilakukan melainkan melebihi dari marhalah. Kalau jamak nggak mesti, ya nggak mesti harus yang perjalanan yang panjang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Amin ya Rabb.